Iya. Kamu kerja atau apa, Mers, di sini? Ngapain? Iya, lagi cari kerja di sini. Cari kerja. Oke, mau tanya apa? Hmm, iya Kak, gini, jadi Mercy mau tanya, kalau misalnya kita berbisnis ini kan, kita punya usaha kan pasti ada pesaingnya kan, pasti punya kompetitor gitu. Terus gimana cara kita menyikapi, misalnya kita punya kompetitor, apalagi misalnya nih kita punya usahanya di bidang kuliner, terus misalnya usahanya kita itu berdekatan juga dengan bisnis Kuliner lain atau sama kulinernya itu dan sebagainya. Oh, kamu mikirnya gitu. Iya. Good question. Bagus. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita menghadapi kompetitor atau pesaing yang sama, mereka melakukan aktivitas bisnisnya sama seperti apa yang kita lakukan di sini. Iya, benar. Betul. Oke, yaudah itu aja temanya ya guys. Gampang banget. Mr. B kasih tahu satu hal ya. Muslim apa bukan, Tomer? Oh bukan ya? Oke, nggak apa-apa. Agama apa? Nasrani berarti? Oh, Iya. Kristen. Oke, sama aja semua agama. Kalau Mr. B yang Muslim, itu di agama Mr. tuh sudah jelas, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi setiap rezeki kita, Muslim, Hindu, Buddha, atau Islam, atau bahkan orang ateis pun yang nggak punya agama, itu rezekinya nggak akan tertukar. Itu udah jelaskan di agama Mr. Nah dari situ yang Mr. bilang, kalau bisa kita berbisnis, kita nggak usah punya prasangka buruk, atau kita nggak usah punya pikiran negatif, ketika kita melihat tetangga kita atau sekitar kita tuh juga dia melakukan bisnis seperti apa yang kita lakukan. Kayak kamu buka kuliner, ternyata di sampingmu ada kuliner juga, di depanmu juga ada kuliner juga, atau di sekeliling kamu tuh rata-rata bisnis mereka adalah kuliner. Kita nggak usah suzon dan kita nggak usah berprasangka buruk, dan jangan dijadikan mereka itu kompetitor, tapi jadikan mereka seperti keluarga dan saudara. Karena kalau kita menganggap bisnis orang lain itu kompetitor kita akan banyak waktu terbuang untuk memikirkan gimana caranya aku lebih baik daripada dia. Gimana caranya dia yang sepi, gimana caranya tempatku yang ramai. Jangan, itu hasutan-hasutan setan itu seperti itu. Kita nggak usah seperti itu. Karena pedomannya yang tadi kita bilang, kita buka bisnis di sini, kita buka lapak di sini, orang lain juga buka lapak di area sekitar kita. Rezeki kan sudah dari Allah nih, dari Tuhan. Itu nggak akan bisa tertukar gitu loh, men. Jadi setiap orang punya jatah rezeki masing-masing. Tapi kita jadikan motivasi untuk karya yang lebih baik. Gimana caranya kita ini bisa menjalin kerjasama sesama warung atau sesama tempat. Gitu. Nah, tinggal diatur aja. Kayak Mr. Bini. Mr. juga ngurusin kampung Inggris Pare gitu kan. Di Pare, Mr. ada sekolahan gitu. Namanya Brilliant English Course. Di situ ada sekolah pramugari, ada sekolah bahasa Inggris, dan notabene-nya di Pare ini lembaga kursusan tuh banyak banget, men. Hampir 200-an lebih mungkin ya. Mr. nggak terlalu data, tapi banyak banget. Nah, di situ sering ada pertanyaan kayak kamu. Mr. B, ya kenapa? Mr. B, kompetitornya Brilliant apa? Pesaingnya lembaga Mr. B di Pare siapa? Mr. jawab dengan tegas, aku nggak merasa punya pesaing. Kalau orang berpikir punya pesaing, mungkin dia pengen jadi top number one. Dia pengen menjadi nomor satu di situ. Mister nggak pernah ada keinginan untuk aku jadi nomor satu di situ. Aku tidak ada keinginan untuk jadi lembaga terbaik di situ. Tapi yang Mister pengen, lembaga aku di Pare ini lembaga yang bermanfaat dan lembaga yang paling berfaedah untuk sekitarnya. Itulah kenapa Mister bikin Brilliant. Mister merasa nggak ada kompetitor atau nggak ada pesaing untuk lembaga lain. Setiap orang punya hak untuk memilih lembaganya masing-masing. Yang Mister lakukan di lembaga Mister adalah gimana caranya lembagaku bukan jadi nomor satu, tapi gimana caranya lembagaku ini adalah lembaga yang paling bermanfaat. Beda konteksnya, Mers. Nah, dari situ Mister T insya Allah nggak ada suzon sama lembaga lain atau nggak ada, ngapain gitu, biarin aja gitu. Nah, dari sinilah poin bisnis itu satu, saya. Mercy ya, kalau kita mau berbisnis, yang harus kita lakukan di awal sebelum kita berpikir bisnis, kita harus mencuci pikiran kita dulu. Paham ya? Sebelum kita ngawalin bisnis, sebelum kita berpikir bisnis, sebelum kita menciptakan proses bisnis itu gimana, sistem bisnisnya apa, gimana caranya, gimana marketingnya, yang harus kita lakukan adalah cuci otak dulu. Cleaning. Jadi di cleaning dulu otaknya. Kenapa? Supaya ketika kita mau melakukan bisnis, ketika pikiran kita sudah bersih dan positif, kita nggak akan jelekin orang lain, kita nggak akan berpikir negatif sama orang lain, kita nggak akan nyerang orang lain, kita nggak akan bersuzon sama orang lain. Itulah poinnya. Makanya Mister selalu bilang di materi-materi YouTube channel atau Instagram Mister B selalu bilang, if you can change your mindset to be better, you can change the world to be better. If you can change your mindset to be better, you can change the world to be better. Maksudnya apa? If you can change your mindset to be better, jika kamu bisa merubah pola pikirmu lebih baik, kamu juga akan bisa merubah, you can change the world to be better. Kamu juga akan bisa merubah dunia yang lebih baik. Because everything start from mindset. Jadi di dunia ini semua perubahan berawal dari pola pikir manusianya dulu. Gitu. Jadi kalau kita berpikir positif, ya akan mendapatkan impact yang positif. Karena pikiran kita itu adalah invitation sesuatu di hidup kita.
Pikiran kita adalah undangan sesuatu di hidup kita. Kalau kita berpikir positif, berarti kita mengundang sesuatu yang positif, yang baik ke hidup kita. Kalau kita berpikir suuzon negatif, berarti kita mengundang dengan sengaja sesuatu yang buruk untuk di hidup kita. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Itulah poinnya. Jadi mulai sekarang, kalau kamu menciptakan bisnis, itu jangan ada istilah merasa ada kompetitor, jangan merasa istilah ada pesaing. Gak perlu, sudah rezeki sudah diatur, bener nggak? Tuhan sudah ngatur semuanya. Rezeki, mati, sakit, tua, jodoh itu sudah diatur. Dan kalau sampai kamu lihat di lingkunganmu, kamu bisa, Kak, di lingkunganmu ada Kak, dia ngerasa kompetitor, dia ngerasa bahwa ini bersaing gini. Kalau orang mikirnya seperti itu, ya berarti dia belum ngelining pikirannya gitu. Dan bisa jadi imannya dipertanyakan. Kalau kamu beriman sama Allah, kamu beriman sama Tuhanmu, udah jelas kok janjinya Tuhan tidak akan menukar rezeki dan tidak akan tertukar. Kenapa kamu masih berpikir suuzon, takut sama sekitar rezekinya lebih banyak? Nggak perlu gitu. Gitu Mercy. Udah terjawab nggak? Iya. Ya, paham ya? Jadi, Mister berharap dari kalimat singkat Mister ini sama kamu, ubah pola pikir dulu. Jadi sebelum kita mulai bisnis, kita ubah pola pikir dulu. Iya. Supaya apa? Kita akan istiqomah dengan prasangka yang baik. Jangan sampai kita ada prasangka buruk gitu. Iya. Bermanfaat nggak? Bermanfaat banget. Mantap, top ya. Hidup itu di sini guys. Jadi bukan tergantung apa yang kita berikan, tapi apa yang kita bisa lakukan untuk berfaedah. Kalau kamu memberikan sesuatu tapi itu bersifat buruk, buat apa? Tapi kalau kamu memberi manfaat untuk sekitarmu, itu yang paling baik di hidup ini. Karena manusia hidup itu bukan dinilai dan bukan dilihat dari apa yang dia punya semasa hidupnya. Tapi manusia hidup dinilai dan dilihat dari apa yang akan kamu wariskan sebelum kamu mati. Prasangka baik, perilaku baik, pikiran baik, nasib yang baik, dan kebiasaan baik. Itu yang harus kita wariskan. Oke, makasih buat waktunya. Thank you ya Mercy. Iya, Semoga dapat kerja di Kak. Surabaya ya. Amin. Makasih buat Makasih, waktunya. Makasih buat semuanya. Salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala, dan salam buat selalu berbuat baik dan dimanapun kita berada selalu berpikir positif dan bahagia tanpa batas. NKRI harga mati. Aku untukmu Indonesia. I love you. Jangan lupa di Abi Motivator Channel. Mister nggak minta subscribe, yang Mister minta kamu mendengarkan semua motivasi Mister bisa merubah kamu lebih baik. Buat apa kamu nyapret channel Mister tapi kamu nggak ada perubahan? Jangan. Mister nggak gila channel kok. Yang Mister pingin adalah kamu mendengarkan semua video motivasi dari Mister B buat kalian semua, dan semoga bisa merubah pola pikirmu lebih baik daripada sebelumnya, dan semoga kita semua selamat dunia akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu buat sedulurku semua.